Oke guys, balik lagi bersama Mimin. Kita lanjut lagi membahas alur cerita. Xiaonan meninggal secara tragis dan kemudian di Isekai Kebunua ke-21. Meskipun terlahir kembali sebagai sampah yang tidak berguna, ia membangun sistem terbalik dan kekuatannya akan meningkat selama ia terluka. Awal cerita, langit dan bumi berlandaskan 5 elemen. Segala sesuatu hidup karena adanya energi. Dan 21 wilayah terbentuk karena adanya energi itu. Ini adalah dunia di mana energi spiritual dari langit dan bumi digunakan untuk berkultivasi. Dan ada 3000 dao agung di dunia ini. Lalu, berbagai sekte besar seperti bintang di langit dan tak terhitung jumlahnya. Selama ribuan tahun, hanya sekte Northern Sword yang tetap berdiri tegak dengan bangga, memimpin mereka dengan kekuatan mereka. Lalu terlihat patung yang sangat indah, tepatnya di alun-alun marmer putih sekte pedang. Di sana ada seorang lelaki yang sedang melakukan kebangkitan. Orang yang melihatnya berkata, tingkat 4. Akan tetapi berbeda dengan lelaki itu. Dia tampak kelelahan, mengeluarkan segenap potensinya di dalam dirinya. Anak laki-laki itu berkata, ada apa ini? Akhir-akhir ini saat aku berlatih, aku jelas-jelas telah menyimpan banyak energi spiritual. Mengapa sekarang tidak bisa digunakan? Tubuhku terasa kosong, seolah-olah energiku disedot habis seseorang. Seseorang pemandu acara kebangkitan berkata, Xiaonan dari kota selatan, utara, level 3 dalam kekuatan spiritual. Orang-orang yang mendengar itu berkata, ternyata benar, rumor yang mengatakan Xiaonan hanya tetap di tahap 3 yang tidak bisa menembus tahap keempat energi spiritual. Kalau memang dia bisa menembus tahap keempat, bagaimana dia bisa diputuskan Goer yang cantik itu? Dia hanya sampah saja. Terlihat ada tebing yang sangat tinggi. Di sana duduk 4 sosok. Terlihat seseorang wanita cantik berambut pirang tersenyum. Ada juga wanita yang gak kalah cantiknya duduk di atas pohon. Para wanita cantik berkata, Clensio, Clensio. Ternyata dia hanya bisa di tingkat 3. Kudengar orang tuanya sudah lama menghilang, mungkin sudah mati, entah di mana. Jadi dia tidak terlalu disukai oleh keluarga Xiao. Lalu bagaimana dia bisa masuk ke sekte pedang? Entah bagaimana, mungkin dia hanya dikirim oleh keluarga Xiao hanya untuk mengisi slot kosong saja. Lalu kita diperlihatkan pemandangan buah semangka yang sangat menggoda. Sambil memeluk pedang panjangnya, ia berkata, tapi yang aku tahu dia selalu dijauhi oleh masyarakat sekitar. Wanita cantik berambut hitam berkata, benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tapi akhirnya menemukan tanpa usaha. Lalu kita diperkenalkan, tetua pertama sekte pedang, penguasa puncak Hongchen, Yu Bingyun. Lalu orang yang berambut hijau berkata, orang yang ditakdirkan tidak jelas oleh Grandmaster Su. Yang berkata adalah tetua keempat sekte pedang, kepala puncak Fulu Moli. Sepertinya ramalan itu telah muncul. Orang yang berkata adalah wanita cantik berambut kuning. Tetua ketiga sekte pedang, kepala puncak obat Jin Xiu. Lalu cewek cantik lainnya rambut perak. Tetua kedua sekte pedang, kepala puncak pedang tak terputus dan Wuyan. Terlihat Xiaonan yang dihadapkan tulisan-tulisan. Jin Xiu yang melihat Xiaonan berkata, kakak senior, sekali pelindung sekte diaktifkan, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Anak Xiao itu mungkin akan tersedot habis. Yu Bingyun menjawab, ramalan Grandmaster tidak akan pernah meleset. Dan ini adalah ramalan Grandmaster Su yang terakhir sebelum beliau ascend atau naik ke alam immortal. Lalu sekarang orang itu telah muncul. Kita tidak mempunyai alasan untuk membiarkannya pergi.
Baiklah, ayo aktifkan formasi pelindung besar. Oke, siap kakak pertama. Kemudian terlihat formasi besar yang diaktifkan, mereka berempat berwarna-warni menjulang ke langit. Xiaonan yang melihat formasi besar sangat takjub dengan petir besar itu, lalu tersambar petir itu, aku bisa jadi arang. Akan tetapi tiba-tiba formasi besar itu melesat ke arah kepala Xiaonan yang membuat Xiaonan terkejut dan merasakan sakit yang hebat, dan banyak energi yang sangat besar masuk ke dalam tubuh Xiaonan yang membuat Xiaonan berkata, apa yang terjadi? Energi yang liar tak terkendali membuat Xiaonan merasakan sakit yang membuat Xiaonan bertanya-tanya, apakah aku sudah mati? Lalu Xiaonan di depan patung kebangkitan menjerit. Orang yang melihat Xiaonan kesakitan di depan patung kebangkitan kebingungan. Tetua, apakah dia kesakitan? Apakah dia akan mati? Tetua menjawab, bahkan ahli Rana Supreme pun sulit untuk keluar hidup-hidup dari formasi pelindung besar ini, apalagi hanya seorang tingkat 3 di energi spiritual. Xiaonan berteriak keras sangat kesakitan. Tidak lama kemudian rasa sakit yang diakibatkan formasi besar mereda. Xiaonan terengah-engah. Apa yang baru saja terjadi? Tubuhku terasa tercabik-cabik. Orang-orang yang melihat Xiaonan tidak mati sangat ketakutan karena serangan formasi besar itu sangat kuat, bahkan Rana Supreme pun tidak sanggup. Xiaonan yang melihat orang-orang berlarian kebingungan. Terlihat ada seseorang yang melihat dari atas bukit kejadian yang berada di depan patung kebangkitan. Dia benar-benar tidak terluka sedikit pun. Ternyata memang dia yang ditakdirkan dalam ramalan itu. Ternyata itu adalah tetua pertama Yu Bingyun. Sebagai kakak senior, aku harus mengikuti ajaran guru besar dan membimbing orang ini dengan baik. Jangan ada yang merebutnya dariku. Apakah kalian mengerti? Kakak senior, dia adalah orang yang memikul tanggung jawab besar bagi sekte pedang kita. Semua orang punya kesempatan. Bagaimana bisa dia tiba-tiba jadi milikmu? Tunggu, aku sebagai tetua dari puncak obat, aku belum punya murid sejati. Jalan membuat pil adalah fondasi dari sekte pedang kita. Orang yang memikul tanggung jawab besar ini harusnya terkait dengan pembuatan pil. Bukan tanggung jawab ini berarti tungku pil. Xiaonan yang seharusnya datang ke puncak obat, terlihat mereka bertiga merebutkan Xiaonan menjadi murid mereka. Tapi tiba-tiba bila serangan datang, lalu mereka menghindar ke belakang. Terlihat serangan itu sangat besar sampai menghancurkan tanah. Di balik serangan itu ternyata sebuah pedang es yang menancap di tanah. Ternyata itu pedang dari Dan Wuyan. Lalu Dan Wuyan mengambil kembali pedangnya. Kalian dengar, aku akan membuatnya bergabung dengan puncak pedang tak terputus dan berlatih kitab pedang bersamaku. Molly menjawab, hahaha, kakak kedua, apakah ini berarti kamu berencana merebutnya dengan kekuatan? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Dan Wuyan menjawab, kalau berani coba saja sini. Jin Xiu yang melihat berpikir, meskipun kakak kedua sangat kuat, kakak pertama pasti tidak akan tinggal diam. Jika kakak pertama dan adik keempat bekerja sama, bukan berarti mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan kakak kedua. Dan pada saat itu, bukankah aku bisa mendapatkan keuntungan dengan mudah? Terlihat Yu Bingyun yang melihat tingkah adik-adiknya sangat pusing. Baiklah, mari kita tidak bertengkar lagi. Bagaimana kalau kita menyembunyikan identitas kita saat mendekati Xiaonan, lalu biarkan Xiaonan memilih sendiri kemana dia ingin pergi. Bagaimana menurut kalian? Mendengar itu, Jin Xiu bersemangat. Ide bagus. Molly juga setuju. Kakak pertama, aku benar-benar pintar. Ya, aku setuju. Lalu mereka bertiga menatap ke arah Dan Wuyan. Kakak kedua, bagaimana menurutmu? Melihat tatapan mereka bertiga, Dan Wuyan langsung saja pergi sambil menjawab, tentu saja. Di malam harinya, tempat tinggal murid baru sekte pedang. Terlihat Xiaonan yang sedang menikmati mandi air hangatnya.
Di saat bersantai, Sionan mengingat perkataan tetua. Dia bisa bertahan dari formasi besar ini benar-benar sebuah keberuntungan. Pasti itu ada sedikit kerusakan pada formasi pelindung besar. Jika tidak, kau pasti tidak akan bisa selamat. Bagaimanapun, ini adalah perjalanan lintas waktu. Sekuat apapun formasi pelindung itu, tidak mungkin aku keluar begitu saja. Banyak orang yang mengejek, mengatakan ayahnya hilang, ibu entah kemana, tunangan mundur dari pernikahan, dan diriku yang hancur ini. Dengan tubuh menyedihkan ini, tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang diserap. Keesokan harinya pasti akan hilang. Kekuatanku selalu bertahan di tingkat 3 sejak dahulu. Dan pada akhirnya sudah mencapai pada tahap klise ini. Setidaknya cincin satu-satunya peninggalan ini harus punya sesuatu yang istimewa. Kemudian membuka kemampuan super atau semacamnya. Jika tidak demikian, ternyata ini hanya barang rongsokan yang tidak berguna, lebih baik buang saja. Kemudian Sionan memakai cincin itu di jarinya sambil mengharapkan sesuatu yang berguna. Tiba-tiba jendela antarmuka muncul, mendeteksi bahwa host tidak berasal dari dunia ini. Peringatan, peringatan. Kutukan sedang berlangsung. Kebalikan dari kondisi latihan, harap segera tinggalkan dunia ini. Mendengar suara sistem, Sionan yang sangat bersemangat. Sistem apa jari emasku akhirnya muncul? Ding, efek mantra latihan dimulai. Kondisi terbalik. Dalam latihan, energi spiritual -1. 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 Melihat energinya berkurang terus, Sionan sangat kesal. Kampret! Sambil murung, Sionan berpikir, tidak apalah, ini juga berita baik. Sistem telah datang. Berita buruk lebih baik tidak datang. Ini sungguh tidak berguna. Jadi, alasan yang tidak bisa berlatih selama ini adalah karena kutukan sistem. Semakin aku berlatih, semakin menjadi buruk. Lalu Sionan berbaring sambil meratapi nasibnya. Jadi, untuk apa aku harus berlatih? Lebih baik menyerah saja. Akan tetapi, tiba-tiba ada yang membuka pintu kamar Sionan. Sionan terkejut. Suara apa itu? Mungkinkah pencuri? Terlihat ada kaki yang mantap berjalan ke arah Sionan. Di pikiran Sionan, siapa wanita ini di tengah malam datang ke kamarku? Untuk apa? Ternyata itu Yu Bingyun yang datang ke kamar Sionan. Kemudian Yu Bingyun merangkak ke arah Sionan yang sedang berbaring. Hehehe, kebetulan saya bisa menguji metode ini pada anak ini. Sionan yang mendengar perkataan Yu Bingyun sangat panik. Metode apa? Apakah dia pencuri bunga yang menguasai teknik-teknik rahasia? Tunggu, apakah dia sudah memperhatikanku sejak tadi siang? Kemudian dia sekarang berencana untuk menindasku saat malam tiba. Terlihat Yu Bingyun sudah duduk di atas tubuh Sionan, kemudian mengeluarkan aura spiritual ungu. Berapa tahun yang lalu, aku kebetulan menemukan teknik masuk mimpi. Selama kekuatan mental penggunanya cukup kuat, dia bisa melemahkan mental korban dan secara halus mengendalikan pikiran korbannya. Dengan cara ini, anak takdir ini akan menjadi murid puncak Hongchen dan aku bisa mencapai puncak dengan status sebagai gurunya. Akan tetapi ini sungguh aneh. Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Aku sudah siap. Seseorang pria sejati harus tahu kapan harus menahan diri. Ini hanya masalah kecil saja. Kemudian Yu Bingyun mengeluarkan aura spiritual ungu yang sangat pekat. Kemudian mengucapkan mantra ilusi mimpi. Terlihat aura spiritual ungu itu masuk ke dalam mulut Sionan dengan gila-gilaan. Teknik ini begitu kuat. Apakah dia ingin mengambil nyawaku? Akan tetapi suara sistem muncul. Menerima kerusakan mental, mental +1, menerima kerusakan mental serius, mental +3, menerima kerusakan mental serius, mental +5.
Melihat notifikasi itu, Sionan agak kebingungan. Tunggu, menerima kerusakan sangat serius malah meningkatkan poin mentalku. Sistem ini sungguh aneh. Sistem ini apakah ngebug? Terlihat tubuh Sionan diselimuti energi spiritual milik Yu Bingyun. Sionan berpikir, di bawah pengaruh bug sistem, teknik penyerapan yang ganas ini tampaknya sangat bermanfaat bagiku. Sionan yang dipengaruhi teknik milik Yu Bingyun membayangkan Yu Bingyun yang sangat menggoda. Sistem ini ternyata memiliki beberapa keuntungan yang bagus. Terlihat Sionan yang merasa kenikmatan, kebahagiaan karena teknik mimpi milik Yu Bingyun. Ayo, semoga badannya makin dahsyat. Melihat adanya keanehan, Yu Bingyun sangat terkejut. Tunggu, mengapa aku merasa energi spiritualku agak tidak terkendali? Mungkinkah tekniknya tidak berjalan dengan benar? Akan tetapi Yu Bingyun sangat terkejut karena tindakan Sionan tiba-tiba. Terlihat Sionan membenamkan mukanya di belahan samudra. Sambil membenamkan mukanya di belahan Yu Bingyun, Sionan berpikir, ini dia kultivasi ganda yang legendaris, tubuh yang kuat dan murni, dan perawan sampai hari ini yang selalu dijaga, akan dikirimkan hari ini untukku. Terlihat Sionan yang ingin mencium Yu Bingyun. Yu Bingyun yang melihat tindakan provokatif Sionan agak tersipu merah mukanya. Sambil memandang Sionan, Yu Bingyun agak terlena dengan suasananya. Sebenarnya anak ini tidak terlalu buruk juga, dia cukup tampan. Akan tetapi Yu Bingyun segera sadar akan tindakan Sionan. Kemudian dengan kasih sayangnya, tamparan penuh kasih melayang ke arah Sionan. Plak, apa yang kau lakukan? Menjauh kau dariku, dasar kampret. Terlihat Sionan dengan benjolan di kepalanya terkapar tak berdaya. Apa yang terjadi? Anak ini telah mengambil kendali dariku, dan sekarang dia menyerap energi spiritualku dengan gila-gilaan. Terlihat Yu Bingyun merapikan bajunya yang berantakan. Untunglah aku bangun tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti sudah dilahap oleh anak ini. Tidak lama kemudian, Sionan bangun sambil mengusap kepalanya yang sakit akibat tamparan kasih sayang Yu Bingyun. Melihat Sionan bisa bangun dengan cepat, Yu Bingyun agak terkejut. Apa kau sudah bangun? Di pikiran Yu Bingyun. Secara teori, seseorang kultivator di tahap pertengahan Yun Ying yang bersaing dalam kekuatan mental dengan seseorang murid di tahap ketiga energi spiritual hampir seperti serangan dari dimensi lain, dan dia tidak terpengaruh sedikit pun oleh pukulanku. Lalu Yu Bingyun dengan penasaran di hatinya memegang pipi Sionan yang membuat Sionan agak terkejut atas tindakan Yu Bingyun. Kemudian Yu Bingyun dengan cepat mendekatkan mukanya pada Sionan untuk memeriksanya. Ini sungguh tidak mungkin. Tidak ada jejak sama sekali. Karena terlalu tidak percaya, Yu Bingyun mendorong Sionan menjauh sambil berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Sionan yang tiba-tiba didorong hanya kebingungan. Ya ampun, apakah wanita ini gila? Yu Bingyun yang menyadari kehebatan Sionan sangat menyukainya, lalu mendekati Sionan dengan menggoda. Kekuatan mental yang sangat kuat, pria dari ramalan leluhur sungguh luar biasa. Sionan yang melihat tingkah Yu Bingyun yang aneh sangat ketakutan, merinding sekujur tubuhnya. Kemudian Yu Bingyun dengan senyuman manisnya, tubuh menggoda, berkata dengan pelan, "Murid Sionan, aku Yu Bingyun, murid inti dari puncak Sword pertama. Kamu bisa memanggilku Senior Sister Yu. Aku ingat saat ujian kultivasi siang hari, kamu berada di energi spiritual tahap ketiga kan?" Di dalam hati Yu Bingyun sudah meronta-ronta nggak karuan. Kendalikan dirimu Yu Bingyun. Jangan menakuti muridku yang berharga ini. Sionan yang sudah terlanjur ketakutan menutupi tubuhnya sambil berkata, "Ada begitu banyak murid baru di Sekte Sword. Mengapa Senior Sister Yu memberiku perhatian khusus?
Mungkinkah dia menginginkan tubuhku dan ingin melakukan kultivasi ganda denganku? Mendengar itu, Yu Bingyun sangat kesal, lalu memukul Xiaonan dengan keras. Dasar kampret, kamu satu-satunya di tahap ketiga energi spiritual di generasi murid baru ini. Bagaimana bisa aku tidak mengingatmu? Akibat menerima pukulan itu, suara sistem muncul, menerima kerusakan konstitusi +3. Mendengar itu, Xiaonan agak terkejut. Ini terjadi lagi. Kemudian Yu Bingyun dengan meyakinkan berkata, Xiaonan, elder dari puncak sword pertama, puncak Gongchen, merasa khawatir terhadap kultivasimu dan takut kau tidak akan mampu mengimbanginya. Jadi, dia secara khusus mengirim senior sister untuk menjagamu di dalam sekte. Di pikiran Yu Bingyun, bahkan jika sihirnya tidak berhasil, berkata sang elder secara pribadi peduli terhadap murid-murid baru. Perkataan ini sungguh menyentuh hati. Bukankah seharusnya kalian harus bersyukur dan setia? Akan tetapi, tiba-tiba Xiaonan menghentikan perkataan Yu Bingyun, yang membuat Yu Bingyun agak kebingungan. Senior sister, bisakah kamu memukulku lagi? Mendengar itu, Yu Bingyun terkejut. Apa? Di pikiran Xiaonan, sepertinya aku menyadari cara kerja sistem terkutuk ini. Wanita ini pertama kali menggunakan sihirnya, lalu dia memukulku. Lalu mental dan konstitusiku membaik. Jadi, jika aku menerima kerusakan, aku bisa mendapatkan manfaat umpan balik negatif dari sistem ini. Hahaha, ini adalah keajaiban. Kemudian dengan semangat Xiaonan berkata pada Sister Yu, Senior Sister, serius nih, tolong pukul aku lagi. Lalu Xiaonan berdiri, berlari ke arah Sister Yu. Sister Yu yang melihat tingkah aneh Xiaonan sangat kesal, kemudian melesatkan tendangan kasih sayang ke arah Xiaonan. Menjauh dariku kampret. Ding, menerima kerusakan konstitusi +5. Sister Yu terkejut karena Xiaonan baik-baik saja setelah menerima tendangan kasih sayangnya. Bahkan Xiaonan dengan kampretnya mengelus-ngelus kaki indah dari Sister Yu. Sister Yu, santai saja, tidak ada bau busuk dari kaki indahmu ini. Sister Yu yang melihat kakinya dipermainkan sangat kesal. Dasar kampret, biarkan aku pergi sekarang. Lalu Xiaonan melepaskan kaki Sister Yu. Hahaha, aku hanya perlu dipukul untuk naik level saat aku terbaring. Ini sungguh luar biasa. Sister Yu yang melihat Xiaonan sangat aneh hanya bisa pasrah. Leluhur, orang yang terpilih dari ramalanmu tampaknya hanya seorang yang cabul. Lalu Sister Yu mengeluarkan sebuah buku yang membuat Xiaonan sedikit terkejut. Murid Xiaonan, ini adalah buku yang memuat semua hal yang harus diingat oleh seorang kultivator, dari penyempurnaan ki hingga pembangunan fondasi. Jika kamu mengikuti buku ini dan bekerja keras dalam berkultivasi, kamu pasti akan maju dengan cepat. Lalu Xiaonan menerima buku itu, menyempurnakan ki dalam 3 tahun. Kemudian Xiaonan membuka buku itu dan melihat-lihatnya. Sister Yu yang melihat Xiaonan menerima bukunya sangat senang. Orang jenius selalu punya sesuatu yang istimewa di dalam dirinya. Meskipun agak cabul, aku ingin anak ini untuk diriku sendiri. Kemudian Xiaonan dengan pura-pura serius membacanya. Penyerapan ki dalam 3 tahun. Senior Sister, apakah ada buku lain yang berjudul Penyerapan Ki dalam 5 tahun? Sister Yu kebingungan. Bagaimana kamu tahu? Buku rahasia ini khusus ditinggalkan oleh leluhur ketiga di puncak Sword untuk diberikan kepada orang yang terpilih. Kemudian Sister Yu menyuruh Xiaonan untuk mencoba buku itu. Kemudian Xiaonan berpura-pura berkultivasi agar Sister Yu tidak tahu. Karena jika Xiaonan berkultivasi dengan serius, kultivasinya akan terus turun. Notifikasi muncul, berkultivasi dengan malas, +2 energi spiritual. Setelah merasa bosan, Xiaonan ingin mengakhiri kultivasinya. Tapi baru membuka matanya sedikit, tamparan kasih sayang meluncur. Apakah menurutmu Senior Sister ini bodoh? Aliran energi spiritualmu di sekitarmu tidak berubah sama sekali. Kamu hanya berpura-pura ya.
Setelah kena teguran dari Sister Yu, Xiaonan mencoba berkultivasi dengan serius. Ding, berkultivasi dengan tekun, -2 energi spiritual. Berkultivasi dengan tekun, -2 energi spiritual. Berkultivasi dengan tekun, -2 energi spiritual. Mendengar notifikasi itu, Xiaonan menyadari, benar saja, kalau rajin berkultivasi malah tambah parah. Melihat Xiaonan berkultivasi dengan sungguh-sungguh, Sister Yu sangat senang. Santai saja, Sister Yu akan menemanimu sepanjang malam. Mendengar itu, Xiaonan sangat kesal. Apakah wanita ini akan menjadi penghalang dalam jalur kultivasiku? Tiba-tiba Jin Xiu datang mengetuk pintu kamar Xiaonan. Adik Xiaonan, apakah kamu ada di dalam? Sister Yu dan Xiaonan yang mendengar itu dari dalam kamar terkejut. Kemudian Sister Yu dengan cepat mendorong Xiaonan ke tembok, membungkam mulut Xiaonan agar tidak menjawab ucapan Jin Xiu. Xiaonan terkejut karena tiba-tiba mulutnya dibungkam oleh Sister Yu. Akan tetapi Xiaonan terpesona oleh pemandangan di depannya dan ternotis sesuatu yang ada di tengah belahan gunung Sister Yu. Kemudian Sister Yu memberi isyarat pada Xiaonan agar diam. Xiaonan yang dihadapkan posisi itu hanya diam menikmatinya. Tiba-tiba sistem memberitahu, Anda memiliki tubuh yang hangat dan pikiran yang gelisah, akar spiritual api +1. Anda memiliki tubuh hangat dan pikiran yang gelisah, akar spiritual api +1. Kemudian Jin Xiu berkata, aku adalah murid utama dari Tetua Yao Feng, puncak pertama Sekte Pedang. Tetua mendengar bahwa kultivasi adik terhenti di tingkat ketiga energi spiritual. Mereka mengutusku untuk membawakanmu beberapa obat. Sister Yu mendengar perkataan Jin Xiu sangat kesal. Beraninya dia mengatakan bahwa dia yang nomor 1. Sister Yu berpikir, jika Jin Xiu melihat aku mencoba menyimpannya sendiri, dia pasti akan ikut campur. Lebih baik aku bersembunyi dan melihat apa yang terjadi. Kemudian Sister Yu memberi isyarat agar Xiaonan diam. Jangan bilang siapa-siapa, aku bersembunyi di sini. Kemudian Sister Yu masuk ke dalam lemari Xiaonan. Xiaonan yang melihat Sister Yu bersembunyi hanya kebingungan. Kemudian Jin Xiu masuk sambil berkata, adik Xiaonan, sangat rajin. Apakah kamu masih berlatih sampai larut ini? Xiaonan menjawab sambil tersenyum getir. Hehehe, aku penasaran kenapa kakak senior datang ke sini selarut ini. Di pikiran Jin Xiu, malam itu gelap dan berangin. Lalu seseorang wanita muncul di kamarnya. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Dia memang pantas menjadi putra takdir yang telah diramalkan oleh para leluhur. Xiaonan di dalam hatinya berkata, sebenarnya ada apa dengan malam ini? Sungguh aneh para senior datang ke tempatku. Adik Xiao, aku membawakanmu pil kondensasi Qi. Ini adalah eliksir yang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasimu. Di pikiran Jin Xiu, hehehe, adik Xiao, aku akan menggunakan pil kondensasi Qi yang berharga ini untuk membawamu menjadi murid baru di bawah perintahku. Lalu kita akan sepenuhnya menikmati dunia antara master dan murid. Sungguh murah hati menggunakan begitu banyak pil berharga ini untuk mendukung murid-muridnya. Master Jin Xiu adalah orang terbaik di Sekte Pedang ini. Di pikiran Xiaonan, sepertinya aku telah mengusik sekumpulan wanita yang aneh. Aduh. Tapi Jin Xiu tiba-tiba berdiri, yang membuat Xiaonan sedikit terkejut karenanya. Kemudian Jin Xiu memegang leher Xiaonan, memaksanya agar meminum pil yang dibawanya. Adik Xiao, jadilah anak baik, buka mulutmu dan makanlah pil ini. Xiaonan yang tiba-tiba dipaksa agak panik. Tonik macam apa ini? Jika sistem menganggapnya racun, aku pasti akan mati. Kemudian Xiaonan dengan akting yang membagongkan menepis pil itu. Aduh, tanganku kram. Kemudian pil itu pun jatuh ke lantai. Di pikiran Xiaonan, hehehe, pilnya sudah jatuh. Jadi kau tidak bisa memaksaku untuk meminumnya. Lalu Xiaonan dengan agak bersalah
mengatakan, "Maaf kakak senior, karena aku telah mencemari eliksir yang begitu berharga ini." Akan tetapi Jin Xiu hanya diam saja menatap eliksir yang di lantai itu, kemudian berdiri lalu menginjak eliksir itu. Jin Xiu berkata, "Begitu pil-pil ini terganggu oleh kekuatan eksternal, sifat obatnya akan berubah. Eliksir itu akan berubah menjadi racun, dan pil kondensasi ini akan menjadi tidak berguna lagi." Xiaonan yang mendengar itu terkejut, kemudian kegembiraan di hatinya muncul. Hahaha, menjadi racun, itu bagus sekali buatku. Lalu Jin Xiu dengan secepat kilat memasang muka polosnya seperti tidak terjadi apa-apa, duduk di samping Xiaonan sambil menepuk pundak Xiaonan. Hahaha, itu sungguh sayang sekali, tapi itu bukan masalah besar. Kemudian dengan muka bengisnya mengeluarkan banyak pil di tangannya. "Kami punya banyak pil obat ini di Yaofeng, cukup untuk membuatmu kenyang. Baiklah adik Xiao, jadilah anak baik. Setelah meminum pil kondensasi Qi ini, kau akan menjadi bagian dari kami di Yaofeng nanti." Mendengar itu, Xiaonan sangat panik. Dengan cepat berdiri mundur, bersandar di depan lemari tempat Sister Yu tersembunyi. "Kakak senior, tunggu sebentar." Sister Yu yang mengintip dari balik pintu lemari sangat kesal. Jin Xiu benar-benar gadis licik, sampai-sampai menyuap Xiaonan dengan eliksir-eliksir itu. Kemudian Sister Yu dengan kuku jarinya tidak sengaja mengorek pintu lemari itu, yang membuat berbunyi. Jin Xiu yang mendengar suara itu berkata, "Suara apa itu tadi?" Xiaonan yang berdiri di depan pintu lemari itu, tubuhnya bergetar, takut ketahuan bahwa dia menyembunyikan Sister Yu di dalam lemari di belakangnya. Kemudian Xiaonan dengan panik berkata, "Hehehe, kakak senior, mungkin kamu salah dengar, tidak ada suara apapun." Jin Xiu yang mendengar perkataan Xiaonan menatap tajam, kemudian memegang pundak Xiaonan dengan keras, lalu menghempaskan Xiaonan ke samping, sampai-sampai membuat Xiaonan berputar dengan kencang. "Adik junior, jangan takut. Jika ada sesuatu yang jahat muncul, aku akan melindungimu." Xiaonan mencoba mencegah Jin Xiu agar tidak membuka pintu lemari itu. Akan tetapi Jin Xiu tetap saja ingin membuka lemari itu. Terlihat Sister Yu yang sangat panik karena tangan Jin Xiu sudah dekat dengan pintu lemari. Tapi tiba-tiba Jin Xiu terkejut karena melihat Xiaonan mengambil pil yang terkontaminasi tadi. Melihat Xiaonan yang mau makan pil itu, Jin Xiu dengan panik berkata, "Adik junior, jangan makan itu." Tapi sudah terlambat. Xiaonan telah menelan eliksir terkontaminasi tadi di tenggorokannya. Kemudian Xiaonan mengeluarkan energi spiritual yang sangat dahsyat dari pil yang dimakan tadi. Lalu notifikasi sistem muncul. Ding, efek pil racun diaktifkan. Energi spiritual plus 1000, konstitusi plus 100, stamina plus 100. Xiaonan, saat ini energi spiritual tahap 4, 500 sampai 2000, konstitusi tingkat 8, 100 sampai 500, jiwa tingkat 8, 100 sampai 500, stamina tingkat 9, 54 sampai 100. Hahaha, seperti yang aku duga, racun bagaikan tonik bagiku. Karena satu pil yang terbuang, meminumnya dan aku sudah menerobos. Melihat kejadian itu, mereka berdua sangat terkejut. Jika pil gagal saja dapat memberinya dorongan seperti ini, aku tidak dapat membayangkan seberapa besar pil yang tidak terkontaminasi dapat meningkatkannya. Jadi, inikah tubuh yang legendaris itu? Aku harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Tapi tiba-tiba ada yang berkata, "Permisi, apakah ini kamar Xiaonan?" Mendengar itu, Sister Yu dan Jin Xiu terkejut. Itu adalah Dan Wuyan. Aku tidak menyangka kakak senior kedua akan diam-diam datang dan menyuap Xiaonan juga. Kemudian Xiaonan dengan agak canggung berkata, "Kakak senior, sepertinya ada orang lain lagi yang datang." Mendengar perkataan Xiaonan, Jin Xiu terkejut. "Apa? Kenapa kamu bilang lagi?" Xiaonan yang keceplosan kebingungan harus menjawab apa. Gawat, jika kakak kedua menemukanku di sini,
dia akan menggunakan suap sebagai alasan untuk menjadikan Xiaonan menjadi muridnya. Aku harus bersembunyi. Kemudian Jinxiu melihat ke arah lemari. Itu dia persembunyian yang tepat. Lalu bergegas pergi ke arah lemari itu. Adik junior Xiao, pastikan kamu tidak akan memberitahu siapapun kalau aku bersembunyi di sini. Melihat Jinxiu mau masuk ke dalam lemari, Xiaonan sangat panik. Akan tetapi sudah terlambat. Melihat itu, Xiaonan hanya bisa pasrah. Terserahlah, kalian berdua bersenang-senanglah. Setelah Jinxiu masuk ke dalam lemari, dia sangat terkejut mendapati di dalam ada Sister Yu yang tersenyum manis kepadanya. Kemudian Xiaonan membuka pintu kamarnya. Aku Xiaonan, bolehkah aku bertanya siapa yang datang ke sini? Ternyata si cantik sedingin es. Oh tidak, maksudku kakak senior. Apa yang membawamu ke sini? Kemudian Dan Wuyan menoleh ke belakang dengan tatapan sedingin es. Setelah melihat Xiaonan, Dan Wuyan agak terkejut. Dia naik level dalam semalam. Tidak heran, ramalan leluhur menyebutnya sebagai orang pilihan surga, sangat berbakat dan bekerja keras. Kemudian Xiaonan berkata lagi, mungkinkah dia juga di sini untuk membantu kultivasiku? Seorang senior membimbing seorang junior. Kakak senior, elder mana yang mengirimmu untuk membantuku? Mendengar perkataan Xiaonan, Dan Wuyan bertanya-tanya, membantumu? Aku di sini hanya untuk memberitahumu tentang penugasan aula sekte. Mendengar itu, Xiaonan agak malu. Oh benar, hari ini adalah hari pembagian murid baru. Baiklah, terima kasih atas pemberitahuannya. Keesokan harinya, di depan aula sekte, di atas arena, terlihat berdiri seorang tetua dan robot humanoid. Banyak murid sudah berkumpul di bawah arena. Tetua berkata, Sekte Sword dibagi menjadi 4 aula. Grassroots Hall, Garland Hall, Jibo Hall, dan Pride Hall. Setiap aula memiliki tingkat instruktur dan kualitas pengajaran yang berbeda. Murid otomat ini berada di tahap 2 pemurnian Qi. Ia akan menjadi standar evaluasimu. Jika kau mampu bertahan setengah batang dupa melawan murid otomat ini, kau akan ditempatkan di Garland Hall. Kemudian 1 tongkat batang dupa yang terbakar, Jibo Hall, dan 2 tongkat yang terbakar, Pride Hall. Jadi sesuaikan diri kalian. Penilaian dimulai sekarang. Para murid dengan antusias menjawab, baik tetua. Akan tetapi berbeda dengan Xiaonan, dia tampak lesu. Itu semua karena 2 wanita yang mencurigakan itu. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Kemudian datanglah seorang laki-laki muda yang tampan. Dia Qin Duo. Hai, bukankah ini orang yang di tahap ketiga kemarin? Ternyata di antara murid-murid baru tahun ini, yang terlemah mungkin hanyalah kau, Xiaonan. Melihat kedatangan Qin Duo, Xiaonan agak tidak senang. Qin Duo diuji pada tahap energi spiritual ke-10 kemarin, dan dia hanya 1 langkah lagi untuk maju ke tahap selanjutnya. Dia benar-benar orang yang jenius. Ding, kerusakan psikologis diterima, Saul +5. Melihat notifikasi yang tiba-tiba itu, Xiaonan sangat senang. Itu juga bisa dihitung ternyata. Baiklah. Kemudian Xiaonan dengan kesal menjawab, dasar kampret, apa yang kau katakan? Coba hina aku lagi. Mendengar tanggapan yang tidak terduga itu, Duo berkata, apa? Kau sudah kehilangan kesabaran sekarang? Jika bukan karena pengaruh keluargamu, bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte pedang ini? Ding, kerusakan psikologis diterima, Saul +5. Kerusakan psikologis diterima, Saul +5. Melihat notifikasi itu, Xiaonan sangat senang. Bagus, benar sekali. Teruskan, jangan berhenti. Kemudian 2 begundal milik Duo berkata, kakak senior Qian, apa orang ini sudah tidak waras? Ya, mengapa dia tidak marah tetapi malah terlihat menikmatinya?
Dua-dua yang mendengar perkataan para begundalnya terdiam. Kemudian datang lagi seseorang yang tampan dan tampak berkarisma. Itu adalah Jibo Maeyong. Hei kalian ini, karena dia sudah bergabung dengan sekte ini, apakah kalian tidak tahu peraturan yang ditinggalkan oleh leluhur Su, sekte pedang kita? Terlepas dari latar belakang, sekte pedang kita memperlakukan semua orang sama. Orang-orang yang melihat kedatangan Jibo sangat senang. Itu Jibo Maeyong terlahir dalam keluarga Jibo di wilayah utara, memiliki konstitusi Pureyang bawaan dengan bakat yang tidak tertandingi. Kakak senior Jibo telah melangkah ke tahap pemurnian Ki kedua. Di antara murid-murid baru tahun ini, dia adalah yang terkuat. Dia masih sangat muda, namun sudah memancarkan sikap penguasa, sangat tampan. Kemudian Jibo menghampiri Xiaonan. Sambil menepuk pundak Xiaonan, Jibo berkata, "Saudara Xiao mungkin lemah dan tidak penting, tetapi itu tidak berarti dia pantas diolok-olok oleh banyak orang dari kalian." Mendengar itu, Xiaonan agak kesal. Ding! Terinspirasi Soul -5. Terinspirasi Soul -5. Saudaraku, dari mana asalmu? Jangan ikut campur. Aku masih perlu meningkatkan stat soulku. Akan tetapi, Jibo mengabaikannya dan terus saja mengoceh. Selalu ingat betapa sulitnya menembus tahap energi spiritual ketiga di usia 7 tahun. Melihat bahwa saudara Xiao juga berada di tahap ketiga energi spiritual, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan merasa sangat terharu. Mendengar perkataan Jibo, Xiaonan makin tambah kesal. "Kampret! Kau sudah bertindak berlebihan, kawan." Kemudian dengan senyuman mengejeknya, Jibo menoleh ke belakang sambil melanjutkan perkataannya. "Meskipun memiliki konstitusi yang kemudian masih tidak bisa naik tingkatan, jika aku masih berusia 16 tahun dan masih dalam tahap energi spiritual ketiga, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mencari pohon untuk menggantung diriku." Xiaonan yang mendengar perkataan Jibo hanya memasang muka datarnya. "Oh, wow, menunggu untuk memanggangku ya? Kupikir kau orang yang baik, tetapi ternyata kau hanyalah serigala berekor besar saja." Ding! Kerusakan psikologis diterima. Soul +1. Host status Soul kelas 8 178-500. Kemudian Xiaonan memiliki sebuah ide agar soulnya bertambah. Lalu Xiaonan berjalan ke arah Jibo, menepuk pundaknya sambil memberikan jempol dan senyuman cerahnya. "Kakak senior Jibo, aku benar-benar berterima kasih padamu." Mendengar itu, Jibo kebingungan, bahkan Duo-Duo dan para begundalnya juga kebingungan. Ada apa sebenarnya dengan Xiaonan? Seberapapun kita mengejeknya, dia tetap tidak bereaksi sama sekali. Ya, itu seperti meninju kapas, sangat membosankan. Terlihat Dan Wuyan yang menonton kejadian itu dari kejauhan di atas pohon. Di tengah-tengah kritikan dari rekan-rekannya, murid-murid baru, dia ternyata bisa menahan diri untuk tidak terpengaruh. Sungguh mengesankan. Dengan ketenangan seperti itu, dia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Aku harus merekrutnya ke puncak pedang kesepian. Kemudian tetua berteriak. Berikutnya, mengikuti peringkat tes energi spiritual, evaluasi dimulai. Pertama, Xiaonan. Xiaonan yang namanya tiba-tiba dipanggil kebingungan. Hah? Apakah ujiannya dimulai dari peringkat paling bawah? Duo-duo yang mendengar Xiaonan dipanggil sangat senang. Hahaha. Mereka pasti ingin segera mengakhiri pertempuran yang lemah dan menghemat waktu bagi para murid yang berbakat. Aku yakin Xiaonan tidak akan bertahan 5 napas melawan murid boneka. Para tetua terlalu murah hati, paling banyak 3 tarikan napas lagi. Pula dia baru berada di tahap energi spiritual ketiga. Kemudian Xiaonan maju ke arena sambil membawa pedang. Berhadapan langsung dengan boneka penguji. "Murid Xiaonan, mohon berikan aku bimbinganmu."
Di pikiran Sionan, aku ingin melihat bagaimana orang lain bertarung. Tapi kini aku tidak punya pilihan lain selain mengandalkan diriku sendiri. Terlihat dan Wuyan yang memperhatikan Sionan dengan serius. Sionan, biarkan aku melihat potensimu. Kemudian Sionan berlari menyerang ke arah boneka itu. Kemudian melepaskan tebasan kuat yang tepat mengenai boneka itu. Tetapi serangan Sionan tidak menggores sedikit pun tubuh boneka itu. Kemudian boneka itu menatap tajam ke arah Sionan, lalu melepaskan tinjuannya yang tepat mengenai tubuh Sionan, yang membuat Sionan terlempar jauh keluar arena. Dan Wuyan yang melihat itu menghela napas berat. Apakah kultivasinya masih terlalu rendah? Orang-orang yang melihat Sionan terlempar keluar arena berkata, dia kalah hanya dengan satu gerakan. Dia seharusnya bertahan setidaknya beberapa napas. Terlihat Sionan berdiri memegangi dadanya yang terkena tinjuan dari boneka. Sionan berpikir, kenapa tidak sesakit apa yang aku bayangkan? Ding, cedera parah diterima, vitality plus 20, konstitusi plus 20, pertahanan plus 8. Melihat notifikasi itu, Sionan sangat senang. Ini pasti karena kutukan sistem. Selama aku tidak langsung kalah, itu akan meningkatkan statistikku saat menerima serangan. Ternyata murid boneka ini adalah boneka latihan yang sempurna bagiku untuk mendapatkan XP. Kemudian Sionan dengan semangat membara berjalan menuju ke arena lagi. Dan Wuyan yang melihat Sionan berjalan ke arena lagi terkejut. Dia berdiri lagi. Apakah dia masih ingin melanjutkan? Terlihat Sionan berjalan ke arena melewati kerumunan para murid-murid baru, menginjakan kaki lagi di atas arena untuk melawan boneka latihan. Kemudian dengan senyuman bahagia melesat maju ke arah boneka latihan. XP sayangku, aku datang.